Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafita Sari, NIM 102190073. Di sini saya akan membahas mengenai diskusi kali ini, yaitu tentang konsep teoritis tentang haki dan alih teknologi serta pengaturan yang berkaitan dengan haki dan alih teknologi. Baik, langsung saja ke pembahasan inti ya. Apa sih pengertian dari haki atau sering disebut dengan hak kekayaan intelektual? Jadi, hak kekayaan intelektual atau sering disebut dengan haki itu merupakan suatu hak kekayaan yang berada dalam ruang lingkup kehidupan, baik dari segi teknologi, mungkin ilmu pengetahuan, atau seni dan sastra. Pemilikannya bukan terhadap barangnya, melainkan terhadap hasil wujudnya, hasil akhirnya, yang dimana hasilnya itu dari kemampuan intelektual dari manusia itu sendiri, dari yang menciptakan itu sendiri, dan yang pastinya berwujud, nah itu berupa barang ataupun produk. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwasanya haki atau hak kekayaan intelektual ini merupakan suatu perlindungan atau yang melindungi pemakaian ide ataupun gagasan dan informasi yang diciptakan oleh sang produksi ataupun pembuat yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi. Seperti itu. Baik, langsung saja ke pembahasan mengenai macam-macam dari haki itu sendiri. Yang pertama yaitu mengenai hak cipta. Apa sih hak cipta itu? Jadi, hak cipta itu adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya saja, sekarang banyak tuh ya musisi kan. Nah itu ada musisi yang membuat album ataupun mungkin single lagu. Nah, secara otomatis misalnya si A membuat single lagu ya ataupun album. Nah, ia ingin mendaftarkan untuk perlindungan hak ciptanya ini tadi kepada perusahaan, contohnya perusahaan Sony. Nah, secara otomatis yang berhak menciptakan ataupun yang menghandle dari album itu tadi dari pihak si A itu tadi ya secara otomatis yaitu pihak perusahaan Sony itu tadi. Kalau tanpa perizinan dari pihak Sony itu tadi tidak bisa seperti itu. Kemudian yang kedua itu hak paten, adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi. Di bidang teknologi ya, untuk lama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya sesuai dengan isi pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tentang hak paten. Contohnya saja seperti paten algoritma Lagrange itu yang dipatenkan kepada pihak Google, itu tidak bisa diganggu-gugat tanpa persetujuan atau tanpa perizinan dari pihak Google sendiri. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu hak merek, adalah tanda yang berupa gambar ataupun nama, kata, kemudian huruf-huruf ataupun angka-angka, ataupun bisa berupa susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Misalnya saja produk ya, produk mungkin saus ABC. Nah itu secara otomatis itu kan produknya namanya sudah jelas ya, saus ABC. Kemudian ada salah satu perusahaan lainnya itu juga membuat produk yang sama, namanya juga sama, saus ABC. Nah itu berarti kan secara otomatis dari pihak perusahaannya satunya itu tadi itu kan sudah melanggar dari hak merek itu ini tadi, dikarenakan namanya itu sama. Seperti itu. Jadi ketika kita membuat produk ataupun kita mendaftarkan ini merek ini tadi, itu harus berbeda dengan merek yang lainnya, tidak boleh sama. Seperti itu. Karena itu melanggar hak cipta juga, hak merek. Kemudian selanjutnya yaitu
Hak rahasia dagang adalah informasi di bidang teknologi juga ataupun bisa bisnis yang tidak diketahui oleh umum. Artinya di sini tidak diketahui oleh umum, ini bersifat rahasia, bersifat privasi, yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usahanya, usaha dari pihak perusahaan tersebut, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Seperti itu. Contohnya saja mungkin ada perusahaan ayam geprek ya. Nah, itu kan dalam setiap pembuatan produksi ayam geprek itu tadi pasti kan membutuhkan yang namanya resep kan. Pasti mereka punya resep tersendiri seperti itu, dan yang boleh ataupun yang berhak tahu mengenai resepnya itu tadi kan dari pihak perusahaan itu sendiri, bukan dari orang lain. Masyarakat umum itu tidak boleh tahu, ataupun mungkin pelanggannya itu tidak boleh tahu karena itu merupakan sifatnya itu privasi seperti itu. Jadi itu salah satu contoh dari hak rahasia dagang itu tadi. Kemudian hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atau atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Jadi ini berkaitan dengan hak desain dari pembuat produk desain tadi. Kemudian selanjutnya yaitu perlindungan mengenai hukum terhadap desain tata letak sirkuit terpadu menganut asas orisinalitas. Suatu desain tata letak sirkuit terpadu dapat dianggap orisinal apabila merupakan hasil upaya intelektual pendesain dan tidak merupakan suatu hal yang sudah bersifat umum bagi para pendesain. Selain itu, desain tata letak ini merupakan sebuah sirkuit terpadu dalam bentuk setengah jadi, juga merupakan objek perlindungan dari undang-undang karena sudah diatur di undang-undang juga. Ya, ini sebab sebuah sirkuit terpadu dalam bentuk setengah jadi dapat berfungsi secara elektronis. Kemudian selanjutnya yaitu hak perlindungan varietas tanaman atau sering disingkat dengan PVT. Itu adalah hak yang diberikan kepada pemilik ataupun pemegang dari hak PVT ini tadi, hak perlindungan varietas tanaman, untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang ataupun badan hukum yang berwenang untuk menggunakannya selama waktu tertentu sesuai dengan isi dari pasal 1 ayat 2, pasal 1 sampai 18 ayat 2, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Kemudian, apa sih pengaturan dan dasar hukum dari haki itu sendiri? Jadi, dikarenakan haki itu tadi dibedakan menjadi 7 macam ya, di sini saya membuat kolom-kolom supaya lebih mudah untuk dipahami. Yang pertama yaitu mengenai dasar hukum dari hak cipta. Nah, ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 mengenai tentang hak cipta. Ini bisa dicek di undang-undang itu sendiri ya, bisa dilihat di Google atau di mana saja bisa. Kemudian yang kedua yaitu hak paten. Nah, ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Kemudian selanjutnya yaitu hak merek, yaitu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Kemudian yang selanjutnya yaitu hak varietas tanaman atau PVT tadi. Nah, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2019. Hak rahasia dagang yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Kemudian desain industri ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Kemudian desain tata letak sirkuit terpadu ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Jadi dasar hukum dari hak ini sendiri sudah diatur di dalam undang-undang. Untuk isinya bisa kalian lihat di Google atau di apapun. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai cara mengajukan haki, hak kekayaan intelektual. Itu bagaimana? Kan tadi ada 7 ya. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu mengenai tentang cara mengajukan haki mengenai hak cipta. Nah,
Yang pertama itu yang pastinya kita kalau mau mendaftar, mau mengajukan itu pasti kan butuh yang namanya dokumen ataupun mengisi formulir ya biasanya. Nah, itu harus kita lengkapi terlebih dahulu apa saja dokumen-dokumennya. Untuk dokumennya ini karena saya ringkas ya di PPT sini, untuk lebih jelasnya itu di bagian artikelnya. Kalian bisa baca di sana. Ini cuma uraian singkat saja, yaitu yang pertama mendaftar di kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM, kemudian mendaftar secara daring ataupun bisa offline juga, kemudian selanjutnya memakai jasa konsultan hak kekayaan intelektual atau jasa konsultan HAKI. Kemudian keempat, pendaftar wajib memenuhi beberapa persyaratan yang dibuat oleh Departemen Hukum dan HAM. Jadi ini misalnya dokumennya harus lengkap kayak gitu. Jadi harus memenuhi prosedur persyaratan untuk mengajukan HAKI ini tadi mengenai hak cipta. Kemudian yang jelas ini produknya ini juga harus jelas seperti apa, itu harus benar-benar jelas. Kemudian fotokopi identitas pemohon dan pencipta ini. Kemudian selanjutnya yaitu yang kedua mengenai cara mengajukan HAKI tentang hak paten. Nah, ini yang harus dilakukan sebelum mengajukan itu ya. Ini terlebih dahulu melakukan pencarian informasi paten di beberapa website. Nah, ini salah satunya kalian bisa ngeklik ini ya. Ini di bagian artikel ada, nanti bisa kalian copy terus kemudian kalian cari di Google bisa. Ini ada 2 webnya. Kemudian kenapa kok harus melakukan pencarian informasi paten di beberapa website? Dikarenakan hal ini dimaksudkan supaya kita ini tidak mengajukan paten yang serupa dengan yang pernah diajukan oleh orang lain. Jadi supaya beda seperti itu. Kemudian yang kedua, ini melakukan analisis. Nah, terhadap ada ciri khusus dari invensi yang akan diajukan untuk mendapat hak paten supaya memiliki perbedaan yang mendasar dibandingkan dengan invensi yang diajukan. Jadi yang kedua itu melakukan analisis. Itu. Kemudian yang ketiga ini mengambil keputusan atau mengambil kebijakan. Jika invensi tersebut ternyata memang ada nilai kebaruan atau nilai baru, nah daripada invensi yang terdahulu itu maka sebaiknya diajukan untuk mendapat perlindungan hak paten dan jika tidak sebaiknya tidak perlu diajukan untuk menghindari kerugian biaya pendaftaran dari paten itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai hak merek. Cara mengajukan HAKI mengenai hak merek. Ini yang pertama, ini mengajukan permohonan kepada Ditjen KI dengan melengkapi persyaratan yang diminta. Jadi sesuai dengan prosedur persyaratannya yaitu apa aja, dokumennya itu apa aja yang harus dipersiapkan semuanya. Kemudian produknya juga, produknya itu apa, terus mereknya itu maunya seperti apa. Gitu. Jangan sampai dalam hal merek ini tadi itu sama dengan merek produk dari perusahaan lain, karena itu termasuk dalam pelanggaran dan bisa ditindak pidana. Kemudian yang kedua, Ditjen KI ini melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan merek. Nah, ini apakah sudah lolos uji administrasi atau belum? Kalau belum ya, yang pastinya dilengkapi terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, terhadap permohonan yang diterima, Ditjen KI menerbitkan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama sekitar 30 hari atau sekitar 1 bulan, terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman. Kemudian yang keempat ini dapat diajukan permohonan banding kepada Komisi Banding apabila permintaan pendaftaran merek ditolak oleh Ditjen KI ya, berdasarkan alasan yang bersifat substansif. Jadi benar-benar harus yang beralasannya itu masuk akal, gitu, sesuai dengan fakta yang terjadi. Kemudian selanjutnya ini cara pengajuan HAKI tentang hak rahasia dagang. Untuk dapat memperoleh perlindungan sebagai rahasia dagang, beberapa standar atau persyaratan umum yang harus dipenuhi. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, mengenai kerahasiaan, contohnya saja tentang resep produk makanan dari masing-masing perusahaan ya. Ini yang pertama yang harus dipenuhi.
mengenai informasi tersebut. Jadi informasinya itu harus jelas, entah itu mekanismenya, entah itu bagaimana, itu harus jelas dan harus merupakan informasi yang dirahasiakan, benar-benar rahasia dan tidak dapat diakses oleh pihak manapun atau pihak lain selain pemiliknya atau owner itu tadi, atau pihak-pihak tertentu yang diberi izin oleh sang pemiliknya. Tuh, kemudian atau mungkin orang-orang kepercayaannya itu bisa atau boleh itu diberitahukan. Tuh. Kemudian yang kedua, informasi rahasia tersebut memiliki nilai komersial, nilai ekonomis. Kemudian yang ketiga, ada upaya-upaya dari pemiliknya untuk menjaga kerahasiaan. Misalnya saja dengan membuat perjanjian kerahasiaan dengan pihak-pihak yang diberi akses kepada informasi rahasia tersebut. Contoh saja bisa ke karyawan, seperti itu. Karyawan yang bisa dipercaya di dalam perusahaan itu tadi. Kemudian selanjutnya yaitu desain industri. Nah, di desain industri ini yang pertama untuk pengajuannya itu permohonan pendaftaran desain industri ini diajukan dengan cara mengisi formulir ya, sama seperti yang lain-lainnya. Yang utama itu yang penting jelas dokumennya, kemudian jelas produknya itu apa gitu. Apa yang kamu ciptakan itu harus jelas. Dan itu harus ada buktinya, entah itu gambar ataupun produknya secara nyata. Kemudian cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 3. Jadi ini aturannya. Harus menggunakan bahasa Indonesia dan diketik rangkap 3. Kemudian yang kedua, permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya serta dilampiri dengan gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya dan surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan melalui pihak kuasa. Surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik dari pemohon, dari sah milik dari pemohon, bukan dari orang lain. Seperti itu, jadi harus jelas. Kemudian selanjutnya yaitu membayar biaya permohonan sebesar 300.000 untuk usaha kecil dan menengah atau disingkat dengan UKM, serta 600.000 ini untuk non-UKM untuk setiap permohonan, dan ini sudah diatur di dalam undang-undang juga. Jadi aturannya seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu desain tata letak sirkuit terpadu atau disebut sirkuit layout. Nah, ini yang pertama itu mengenai permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia juga ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Jadi nanti bisa dilihat di undang-undang ya, berapa kisaran biayanya yang harus disiapkan. Kemudian yang kedua, dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon. Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para pemohon lain. Kemudian yang ketiga, dalam hal permohonan ini diajukan oleh bukan pendesain. Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon ini berhak atas desain tata letak sirkuit terpadu yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya perlindungan varietas tanaman atau plant variety. Nah, adapun syarat utama dalam permohonan pengajuan hak perlindungan dari varietas tanaman ini yaitu mengisi formulir permohonan yang lengkap mengenai hak PVT yang sudah diisi, beserta juga nanti dokumennya yang harus dibutuhkan itu apa. Kemudian melakukan pembayaran permohonan hak PVT karena pasti membutuhkan dana juga untuk pendaftarannya. Kemudian beserta surat kuasa bisa menyesuaikan. Ini contohnya misalnya untuk varietas hasil rekayasa genetik. Ini dengan membuat surat keterangan aman pangan dari instansi yang berwenang. Itu. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.